Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, dari Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Abdullah Al-Ansari, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ara'aita idza shallaitu shallaitul maktubati." Bagaimana pendapatmu ya Rasul, kata laki-laki itu, kalau shallaitul maktubati, saya mengerjakan salat fardu, wa sumtu Ramadan, saya berpuasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, yang haram aku haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, saya enggak lebih, kerjaan saya cuma itu doang. Ya, walam azid, tidak aku tambah sedikit pun dari yang tadi itu. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, qala na'am, ya, kamu akan masuk surga. Jadi ada orang datang, ya Rasul, gimana coba menurut pendapat kamu? Pendapat engkau bagaimana ya Rasul? Kalau saya sholat 5 waktu, terus saya puasa Ramadan, yang halal ya saya halalkan, ya saya makan berarti yang makan ya saya makan yang halal-halal, yang haram ya saya haramkan. Nyatanya nggak saya makan yang haram itu, nyatanya nggak saya kerjain. Tapi saya nggak kerjain yang lain, ya. Saya nggak sedekah, saya nggak sholat sunnah, saya nggak hafal Quran, saya pokoknya nggak yang lain, cuma sholat 5 waktu, puasa, sama ngerjain yang halal, ninggalin yang haram. Kira-kira saya bakal masuk surga enggak? Kata laki-laki itu. Apa jawab Nabi? Iya. Ya, kamu akan masuk surga. Enak benar sama Nabi. Sama Nabi maksudnya, sama Nabi ini enak benar. Gak ada sedikit pun mau ngecilkan apa itu namanya? Ngecilkan semangat umatnya. Kalau kita mah modal segitu doang masuk surga. Kalau kita kan gitu. Kalau Nabi enggak. Kalau kata Nabi, iya masuk surga, kamu pakai salat 5 waktu, mau puasa cukup udah, asal yang haram jangan dikerjain, yang halal kamu halalin, yang haram kamu haramkan. Enggak, aja cukup masuk surga. Kalau kita mah berboro, sholat getol apal Quran belum tentu masuk surga. Kalau kita kan gitu ya. Kalau kita modal sholat 5 waktu doang harap surga, enak banget. Tapi Nabi enggak. Kata Nabi, iya, kamu akan masuk surga. Rawahu Muslim. Makna haramtul harama maknanya ijtana betuhu. Makna haram itu adalah aku menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltu ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Sedangkan makna ahlaltul halal, aku halalkan yang halal, maknanya aku mengerjakan sesuatu yakin bahwa itu betul-betul halal. Jadi saya yang halal atau halal, saya makan yang halal aja, ngerjakan yang halal aja. Yang haram karena saya tahu haram, ya enggak saya kerjakan, enggak saya makan, ya pasti saya tinggalkan. Hadzal rajulu as-sailu huwa Nu'man bin Qawqal. Namanya Nu'man bin Qawqal. Yang nanya ini namanya Nu'man bin Qawqal. Bi qafain maftuhatain. Qafnya dua-duanya fathah, berarti Qawqal, benar ya? Qawqal. Qala as-Syekh Abu Amr bin Sila rahimahullah. Syekh Abu Amr bin Sila berkata, "Adz-dzahir annahu arada biqaulihi wa harramtul harama." Ya. Jelasnya yang zahir, ya. Zahirnya adalah bahwa yang dikehendaki dari kalimat haramtul harama adalah 2 perkara. Ya. Kalimat aku menjauhi yang haram, aku mengharamkan yang haram, itu ada 2 perkara. Yang pertama, ayya'taqida kaunahu haraman. Dia yakin bahwa yang itu memang haram. Jadi saya haramkan yang haram, maknanya ini saya tahu haram, ya saya haramin
gitu ya, nggak saya kerjain. Yang kedua, alla yaf'aluhu bi khilafi tahlilil halal. Dia tidak mengerjakan yang haram. Bi khilafi tahlilil halal, berbeda dengan menghalalkan yang halal, fa innahu yakfi fihi mujarrada i'tiqadihi. Dia cukup dengan meyakini bahwa itu adalah halalan, dia halal. Jadi gini maksudnya. Kalau kalimat ahlaltu al halala, aku menghalalkan yang halal, ya, itu maknanya cukup meyakini bahwa itu halal, cukup, nggak harus ngerjain, nggak harus makan. Ini halal, ya sudah, misalnya gitu kan. Tapi kalau haram dua maknanya, ini haram dan saya nggak akan ngerjain, gitu maknanya, ya nggak. Misalnya apa itu namanya? Fail terus. Nah, lama dia. Yang kemarin kan kalian terus ya. Dia kan udah lama udah enggak ada. Kan yang fail kalau perempuan yang haram dinikah itu apa namanya? Mahram. Ya haram dinikahi. Ya haram dinikahi. Mahram itu haram, enggak boleh dinikahi. Yang hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Terus wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum, ya. Terus wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junah alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ya. Itu ada golongan-golongan yang tidak boleh dinikahin, disebut dengan mahram. Selain itu dia halal. Iya kan? Selain yang itu halal, boleh kamu nikahin. Tapi yang boleh kamu nikahin itu ya enggak harus kamu nikahi. Iya enggak? Iya, misalnya ada tetangga sebelah pondok nih, ya, punya anak terus cantik, halal kamu sebenarnya nikah sama dia, tapi ya nggak harus nikah sama dia loh, ya belum tentu kamu nikah sama dia. Nih halalnya halal, ya halalnya halal, tapi nggak harus nikah sama dia. Mau nggak? Ya, paham nggak? Ya. Tapi kalau yang haram, yang mahram tadi itu, satu, kamu harus yakin bahwa itu haram dinikahi. Dua, kamu nggak boleh nikah. Ya, nggak boleh nikah. Kalau sama yang tadi, yang halal tadi, itu bapaknya yang nggak bolehin kamu nikahin dia. Seperti ini. Ini halal nih. Ini halal. Tapi ini nggak harus saya makan. Ya ini halal, tidak harus saya makan. Kalau saya kenyang, tapi asal saya yakin ini halal. Enggak harus saya habisi. Gitu. Tapi kalau haram, di samping saya harus tahu ini barang jenisnya adalah haram dan saya harus menjauhi. Ya, Din. Ya jangan diambil hati lo, Is. Ya, jadi sekian banyak itu halal sebenarnya. Ya halal. Tapi tidak harus. Satu lagi tadi itu ya, wa anta jma'u bainal ukhtayaini illa ma qad salam. Yang haram-haram dinikahi. Masih kok bisa aja. Qala sahibul mufhim. Pengarang kitab Mufhim berkata, lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisaili fi hadzal hadis syai'an minat tatawwu'at alal jumlah. Ya. Bahwa Nabi tidak menyebutkan bagi orang yang bertanya itu dalam hadis ini sesuatu minat tatawu'at dari ibadah-ibadah sunnah atau tatawwu alal jumlah secara global. Maknanya apa? Wa hadza yadullu ala jawazi tarkit tatawu'at alal jumlah.
Ini menunjukkan bahwa boleh meninggalkan sesuatu yang sunnah secara umum, secara global, secara garis besar. Lakin man tarakaha walam yaf'al syai'an faqad fawwata ala nafsihi rabhan 'aziman wa sawaban jasiman. Akan tetapi orang yang dengan sengaja meninggalkan hal yang sunnah walam yaf'al syai'an dan tidak pernah mengerjakan sekalipun hal-hal yang sunnah itu, faqad fawwata ala nafsihi, sungguh dia sudah hilang dari dirinya robhan aziman, keuntungan yang sangat besar, wa sawaban jasiman, dan pahala yang berlipat ganda. Jadi kamu nggak sholat sunnah tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak sholat sunnah belas sama sekali, gara-gara ngamalin hadis masuk surga nggak pakai sholat sunnah, ya itu sebenarnya rugi. Nggak apa-apanya ya nggak apa-apa, tapi kemudian rugi, nggak dapat keuntungan yang besar. Padahal di balik amalan sunnah ada sekian banyak keuntungan yang besar, pahala yang berlipat ganda. Ya, kamu nggak apa-apa sebenarnya, nggak sama anak tetangga sebelah ini. Tapi rugi. Masa udah nongkrong di sini bertahun-tahun, kita jadi ustaz di sini, nggak dapat loh tetangga sebelah. Itu kan ini 2 tahun kan? 2 tahun loh dikerja. Kan rugi. Ngapain aja? Jadi lurah. Sudah lurah jabatannya loh. Aduh. Wa man dawama ala tarki syai'in minas sunan kana dzalika nuqsan fi dinihi wa qad hanfi adalatihi. Dan orang yang terus-menerus dawam untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi kesunahan, itu sungguh sudah mengurangi kualitas agama dalam dirinya dan menjadi cacat dalam keadilannya. Adalah itu keadilan. Jadi kalau orang mau jadi perawi hadis, itu kan harus ada adil dan dobit. Nah, adilnya kurang kalau nggak ngamalkan ibadah sunnah. Terus ya ada kurang lah agamanya. Masa agama yang balik pokok aja, nggak ada lebihnya. Baca Quran yang wajib aja. Apa yang wajib? Enggak, baca Quran yang wajib. Baca Quran tuh ada nggak yang wajib? Nggak ada, sunnah semua ya. Kalau baca Fatihah enggak wajib. Wajib dalam sholat. Ya maksudnya gini, Quran yang wajib aja, berarti cuma hafal Fatihah tok misalnya. Kok nggak nambah yang lain? Ah, saya udah dapat ibunya, kan gitu. Kalau udah dapat ibunya kan ke bawah-bawah udah dapat semua. Ya kan? Kok gitu lah, karena Fatihah umul Quran. Ya udah hafal Fatihah cukup lah, ibunya udah dapet. Nggak ada lebihnya. Tapi kalau yang sebelah jangan dapetin ibunya di balik bapaknya. Bapaknya marah. Maksudnya bawa Quran tuh jangan dapat ibunya tok terus berhenti. Ya, adalah yang sunnahnya gitu. Adalah hafalan yang lain selain Al-Fatihah, jangan yang wajibnya doang. Gitu, yang lain lah. Fa in kana tarakahu tahawunan wa rughbatan anha kana dzalika fisqan yastahiqqu bihi dhamman. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan ibadah sunnah karena benci sama ibadah sunnah, karena menganggap sepele ibadah sunnah, rughbatan anha, enggak senang dengan ibadah sunnah itu, kana dzalika fisqan, itu merupakan tindakan kefasikan, wa yastahiqqu bihi dhamman, dan dia berhak untuk dicela. Ya, kamu kalau nggak mau sholat sunnah nggak apa-apa, tapi jangan melecehkan ibadah sunnah. Ya, kamu nggak terawih nggak apa-apa, tapi jangan ngomong apa itu terawih. Nah, misalnya gitu, ya. Kamu nggak terawih 20 rakaat nggak apa-apa, tapi jangan ngomong apa itu terawih 20. Nah, enggak perlu. Ya cukup, Pak. Saya terawih 8 aja. Ya sudah gitu. Jangan sampai tidak mengerjakan kesunahan itu tapi campur juga ya tahawunan wa raghbatan anha. Dia mencela dan tidak senang, menganggap remeh dan tidak senang terhadap ibadah sunnah itu.
Apa sedekah itu? Yang penting sudah zakat, selesailah urusan dunia ini. Nggak bisa begitu. Itu maksudnya, ya? Nggak bisa. Kalau kamu nggak mau sedekah nggak apa-apa. Ya lanjut Kiai. Ya, dalam Kiai masuk. Jadi, ya kamu nggak mau sedekah nggak apa-apa, tapi jangan mencela sedekah. Saya mau udah cukup. Saya mau udah cukup sholat 5 waktu aja. Itu sudah amalan yang terbesar dari segala amalan-amalan yang lain. Daripada sholat-sholat yang lain. Nilainya 27 kali lipat daripada ibadah-ibadah yang lain. Gak perlu sholat sunnah yang lain. Apa itu? Nyapain badan aja. Nah itu maka yasta'fisqan, sesungguhnya itu tindakan kefasikan. Yastahiqqu dzamman, dan dia berhak, layak untuk dicela. Nggak boleh kamu ngomong kayak gitu ya. Kalau kamu nggak mau sholat sunnah ya udah nggak usah sholat sunnah gitu aja. Jangan mencela sholat sunnah. Qala ulama kita berkata, lau anna ahla baladatin tawata'u ala tarki sunnatin laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Ya, sampai ada ulama berkata begini, kalau ada satu masyarakat, satu negeri, satu masyarakat di sebuah wilayah, di sebuah kota, di sebuah negeri, tawata'u ala tarki sunnatin, mereka berlomba-lomba untuk meninggalkan kesunahan. Ya, lombanya bukan lomba banyak-banyakan sholat sunnah, lomba banyak-banyakan nggak sembahyang sunnah. Laqutilu 'alaiha, sungguh akan diperangi mereka itu hatta yarji'u, sampai mereka kembali sadar bahwa tidak boleh berlomba-lomba pada yang meninggalkan kesunahan. Laqad kana sadrus sahabah radhiyallahu taala anhum wa man ba'dahum yusabiruna ala fi'lis sunan wal fadaili musabiratuhum alal faraid. Ya. Kenapa begitu? Sungguh ada dari dada para sahabat radhiyallahu an, wa min ba'dihim wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudah sahabat yang kerjanya yusabirun, mereka tekun ala fi'lis sunan, untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah wal fadaili, dan amalan-amalan fadail. Musabiratuhum alal faraid, ketekunan mereka itu lebih dari amalan-amalan fardu. Jadi fardu sudah dikerjakan, diisi dengan tekun mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lain. Walam yakunu yufarriquna bainahum fi irtinami thawabihim. Ya. Mereka mengerjakan itu tidak bukan untuk berlomba-lomba mencari hasil, bukan untuk berlomba-lomba memperoleh pahala, bukan. Walam yakunu yufarriquna bainahuma bi irtinami thawabiha. Jadi mereka itu tekun dan sebagainya itu bukan semata-mata hanya untuk memperoleh atau menghasilkan pahala saja. Wa inna ma ihtaja a'immatul fuqaha ila dzikril farti lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adatah. Tapi semata-mata hanya itu merupakan kebutuhan dari para imam fuqaha untuk selalu mengingatkan sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban yang berulang-ulang. Jadi ulama itu tidak membedakan antara walam yufarriqu
Walam yakunu yufarriquna bainahuma. Ulama, sahabat, tabi'in itu tidak membedakan amalan. Oh, ini amalan fardu harus khusyuk, ini amalan sunnah nggak khusyuk nggak apa-apa, ini amalan fardu baca ayatnya panjang, ini yang sunnah baca ayatnya pendek. Enggak ya, ini zakat harus yang bagus-bagus, sedekah ya yang jelek-jelek aja. Enggak, pokoknya kalau sedekah ya itu, kalau sholat semua kualitas, semuanya berkualitas ya. Dia tidak membedakan itu ya, tidak membedakan, oh ini kalau sholat ini 27, kalau ini cuma 1. Enggak mikir pahalanya, enggak mikir pahalanya. Dia cuma berpikir bahwa ini adalah kebutuhan kita, ini adalah kebutuhan untuk mengingatkan ya. Terus, nah, kalaupun ulama kemudian membedakan antara yang apa istilahnya, antara yang wajib dengan yang sunnah, itu semata-mata bukan karena pahalanya, tapi hanya untuk membedakan bahwa yang ini fardu, yang ini sunnah. Meskipun dikerjakan berulang-ulang, meskipun terus-menerus dikerjakan, tidak merubah dia menjadi fardu. Kalaupun dibedakan itu bukan karena bedain pahalanya, ini pahalanya banyak, ini pahalanya dikit, bukan. Tapi ini sholat maghrib fardu, sholat qobliyah maghrib sunnah. Meskipun saya kerjain terus, meskipun saya berulang-ulang ngerjakan sholat qobliyah, tetap statusnya masih tetap sunnah, gitu loh ya. Karena kan begini, kecenderungan pemikiran para sahabat itu ketika melihat amaliyah atau fi'liyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu terus-terusan diulang oleh Nabi, itu kadang dianggap menjadi wajib ya. Maka kasus pas waktu sholat tarawih, Nabi keluar malam hanya 3 malam. Malam pertama keluar udah ada yang ikut, malam kedua keluar ikut lagi, malam ketiga keluar ikut lagi, malam keempat gak keluar lagi Nabi. Kenapa? Ini kalau saya keluar lagi, jangan-jangan nanti sahabat akan menganggap ini sebuah kewajiban, nambah lagi bebannya. Jadi semata-mata untuk itu saja ya, bukan karena ini pahalanya banyak, enggak ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi ulama ya, innama ihtaja immatul fuqaha ila dzikril farqi lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adah. Jadi hanya sebagai tertib bagian dari konsekuensi adanya kewajiban yang kalau dikerjakan berulang-ulang. Wa tarkuha ya, atau kebolehan untuk meninggalkannya. Wa khauful iqab anit tarki wa nafi an hasil tarki biwajhihi ma ya. Atau sebagai bentuk dari adanya kekhawatiran mendapatkan iqab atau hukuman ketika meninggalkan yang fardu. Atau kalau yang sunnah dia nggak disiksa intaroka in hasola tarka biwajhihi ma, dengan sebab-sebab tertentu. Sehingga misalnya gini, untuk membedakan ini sholat fardu, kalau kamu nggak sholat kamu disiksa, kamu berdosa. Ini sholat sunnah, kalau kamu nggak ngerjakan sholat sunnah ya nggak apa-apa ya, gitu maksudnya. Hanya membedakan dalam aspek hukum seperti itu saja, bukan mencari beda-beda ini pahalanya banyak, ini bukan ya. Jadi kalau kamu mau sholat duha ya sholat duha aja, jangan gara-gara dengar ada ustadz ceramah sholat duha ini bisa bayar utang, yang utangnya banyak sholat duha nanti utangnya lunas. Terus barang siapa yang pengen dilapangkan, pengen rezekinya lancar, banyak duit, perbanyak sholat duha gitu ya. Itu sebagai bagian dari motivasi saja. Kalau kamu mau sholat duha aja, walaupun rezekinya seret ya tetap aja sholat duha. Jangan gara-gara udah sholat duha rezekinya seret berhenti sholat duhanya. Nah itu membedakan antara keutamaan yang satu dengan yang lain. Itu yang kayak bukan seperti itu ya. Ngajar ngaji, kalau kalau dapat snack besok ngaji lagi, kalau nggak
Nggak enak lah, besok nggak ngaji lagi, orang ini amplop, besok nggak mau ceramah lagi. Ceramah aja gitu, nggak kasih amplop, nggak apa-apa, yang penting dikasih isinya. Wah, iya. Wa inna ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbihihi ala sunan wal fadail tashilan wa taysiran liqarbi ahdihi bil Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ketika Nabi tidak mengerjakan sesuatu itu yang sunnah itu sebagai peringatan bahwa itu adalah sunnah. Nah, itu tadi saya cerita. Coba, sesuatu yang wajib itu mesti selalu berulang-ulang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu ada, maka kemudian dia menjadi wajib. Ketika dalam satu amalan dia ada terus, itu menjadi rukun. Ya. Ketika ada satu yang kadang-kadang nggak ada, berarti dia nggak rukun. Nah, ini seperti itu. Nabi itu ngajarin itu. Ya. Terus supaya apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah fadhail. Tashilan wa taisiran, juga untuk mempermudah dan menggampangkan dalam hal liqarbi ahdihi bil Islam, untuk memudahkan orang-orang yang usianya masih muda dalam Islam. Maksudnya baru masuk Islam. Jadi orang ini mungkin barulah kira-kira gitu, baru masuk. Kalau ujuk-ujuk langsung, enggak lah, kamu harus rajin puasa sunnah, kamu harus rajin. Wah, berhenti dia. Balik lagi dia. Nah, maka dalam konteks untuk memberikan kemudahan pada orang yang usianya masih muda dalam Islam, yang baru kenal Islam, baru mau mulai meningkatkan ketaatannya, iyain aja lah. Ya, dah. Kira-kira gitu. Nah, ya kan gitu kan? Misalnya Zayan ngapalnya, Ustaz, saya cuma bisa sekali setoran itu cuma 2 ayat. Iya, udah nggak apa-apa, yang penting kamu setoran, misalnya gitu. Karena baru gitu. Kalau udah 2 bulan masih 2 ayat aja, nah sabar. Ya kan gitu. Apalanya kalau udah 2 bulan sekali setoran 2 halaman. Ya kan gitu. Tapi karena baru, oh ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap istiqomah ngaji, ngapal ya. Karena masih baru. Diulur lah gitu. Anak kecil juga kalau masuk TK itu kan baru masuk hari pertama jam 9 pulang. Nanti baru nambah setengah 10 dan 2 bulan nambah lagi. Kalau begitu masuk langsung pulang jam 2, semaput berhenti TK. Enggak mau lagi sekolah dia. Gitu kan? Li alla yakuna al-iktsar min dzalika tanfiron lahu, agar apa yang banyak kalau terlalu banyak yang tadi disampaikan, maka nanti dikhawatirkan tanfiron lahu, dia malah akan berpaling dari Islam. Wa alima annahu idza tamakkana fil Islam wa syaraha Allahu sadrahu raghiba fi ma raghiba fihi ghairu. Nah, kenapa begitu? Karena nanti kalau dia udah tahu, udah tamakin fil Islam, dia udah mantap benar keislamannya, maka Allah sudah lapangkan dadanya dalam Islam, maka raghiba fi ma raghiba fihi ghairu, dia akan cinta dia akan senang mengerjakan kesunahan-kesunahan seperti senangnya orang-orang yang sudah rutin, ya. Jadi raghiba fi ma raghiba fihi ghairu, dia akan cinta, senang pada sesuatu yang memang disenangi oleh orang-orang yang sudah imannya, Islamnya kuat. Auli alla ya'taqida anna sunan wat tatawu'at wajibatun. Ya, supaya dia tidak berkeyakinan bahwa yang sunnah-sunnah, yang tatawu itu adalah suatu kewajiban. Fatarakahu lidzalika. Terus banyak amat sih kewajiban ini, sudah males lah. Nah, gitu ya. Supaya tidak seperti itu kejadiannya. Wa kadzalika fi hadisil akhbar anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis shalah fa akhbaru annaha khamsun. Ya, seperti juga dalam hadis akhbar bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Fa akhbaru annaha khamsun, dikatakan bahwa salat fardu itu cuma 5. Itu. Salat ada berapa? Cuma 5. Faqala hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain? Qala la.
Enggak ada yang lain. Illa anta tawwa, kecuali sholat sunnah. Nabi, sholat apa yang saya harus kerjakan? 5 aja, enggak banyak-banyak. Ada yang lain? Enggak. Kalaupun ada yang lain sholat sunnah, kamu 5 aja. Nah, kira-kira gitu. Kata Nabi begitu. Summa sa'ala anis saum. Dia tanya lagi tentang puasa, wa anil hajj, tentang haji, wa syara'i, dan syariat-syariat yang lain. Fa ajabahu summa qala. Kemudian Nabi menjawab, kemudian berkata, fi akhir, di ujungnya, wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Demi Allah, enggak ada. Ya itulah, kamu dan Islam cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji cukup. Enggak ada lebih dari situ. Kalau ada, itu kan kalimat illa anta tawwa, kecuali yang sunnah. Faqala aflaha in sodaqo, ya, kamu beruntung jika itu benar, ya. Wa fi riwayatin in tamas, ya, maksudnya kalau kamu udah bener sholatnya, udah kamu cocok itu aflaha, ya, kamu akan beruntung. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, in tamassaka bima amara bihi dakhalal jannah. Kalau kamu berpegang teguh dengan apa yang kamu disuruh tadi, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya, wa hadza yusamma bi muhafazatihi ala faraidihi wa iqamiha wal ityani biha fi awqatiha min ghairi ikhlali biha. Ini maknanya disebut dengan menjaga segala kefarduan dengan mengerjakannya penuh dengan sesuai dengan ketentuan. Iqamah itu mengerjakan sesuai dengan ketentuan, ya. Wal ityani biha, dan mengamalkan itu semua fi awqatiha, pada sesuai dengan waktunya, min ghairi ikhlali biha, tanpa merubah-rubah. Jadi mau masuk surga cukup dengan sholat 5 waktu, cukup dengan puasa Ramadan, cukup dengan zakat, cukup dengan haji. Catatannya apa? Catatannya kamu ngejaga yang fardu itu, terus kerjakan sesuai dengan ketentuan, kemudian beramal tanpa merubah-rubah aturannya. Dah. Masuk surga. Falahan, katsirul falah wan najah, ya. Falah itu apa? Beruntung. Al falah itu udah kita bahas di sini, ya. Falah itu maknanya apa? Falah itu termasuk jami'ul kalim, kalimat satu kata ringkas tapi maknanya luas. Apa makna falah? Falah maknanya kemenangan, keberuntungan, dan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, makanya hayya 'alal falah, maka maknanya ayo menuju kemenangan dunia dan akhirat. Tuh, mana falah tuh gitu. Ya, falah tuh bukan sekedar menang. Main gaple menang gitu, bukan. Main tenis meja atau main catur menang, ya, bukan sekedar falah itu. Ya. Ya, tapi dunia dan akhirat falah itu. Ya. Katsirul falah wan najah, dia akan mendapatkan kesuksesan yang banyak. Wailatana wafaqona kadzalik. Duhai, semoga seandainya, ya, wafaqona, semoga kita semua mendapatkan itu semua. Kita disifati oleh Allah, seandainya kita disifati sebagai orang yang mendapatkan falah. Wa man ata bil faraidi wa atba'aha an-nawafila kana aktsaru falahan minhu. Nah, kalau ada orang yang beramal dengan amalan fardu kemudian diikuti dengan amalan-amalan sunnah, maka itu merupakan kemenangan yang sangat banyak. Aktsaru falahan minhu, dia lebih banyak sekali keberuntungan dan kemenangannya dari sekedar mengamalkan amalan fardu. Wa innama syuri'at litatmimil faraid, sesungguhnya yang sunnah itu disyariatkan untuk menyempurnakan yang fardu. Kalau sholat fardunya ada yang kualitasnya kurang, disempurnakan dengan sholat sunnah. Kalau puasanya ada yang campur ngelirik cewek, ada yang campur ngomongin orang, ada yang campur bohong, disempurnakan dengan puasa sunnah.
Kalau zakatnya ada yang sedikit kurang ikhlas, ada dari harta yang kurang bersih, disempurnakan dengan sedekah tatawwu, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Fahadha as-sa'il walladzi qablahu annama tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tashilan alaihima ila an tansyaraha sudurahuma bil fahmi anhu wal harsi ala tahsilil mandubat fayushilu alaihima. Ya, pertanyaan ini apa? Untuk konteks orang yang bertanya ini dan orang-orang sebelumnya, bahwa sesungguhnya Nabi tidak menyuruh untuk mengerjakan selain yang mengerjakan sunnah, kesunahan dan sebagainya sebagai bentuk tashilan alaihima, memudahkan kepada agar keduanya itu untuk beribadah sampai Allah melapangkan dadanya dengan pemahaman yang tinggi tentang agama, anil harsi, untuk semangat menjaga antahsilil mandubat, menghasilkan amalan-amalan sunnah, fayushilu alaihima, maka kemudian mereka akan mudah mengerjakan yang sunnah-sunnah itu. Kalau sudah menjaga yang fardunya, yang sunnah akan gampang dikerjakan. Kalau belum lancar yang fardu, boro-boro yang sunnah. Coba aja kamu yang sholatnya masih bolong-bolong, boro-boro mau yang sunnah. Tapi kalau yang sunnah, yang fardunya udah lancar, udah bagus, cepet amat sholat ini. Kurang, tambah sholat sunnah. Gitu. Kalau yang puasa Ramadan aja lemesnya kayak habis ngecor habis 48 sak. Apalagi mau sholat mau puasa sunnah. Tapi kalau puasanya udah enak, biasa aja. Nggak sahur juga lapar. Ya lapar lah kalau nggak sahur. Deal? Alhamdulillahirabbil. Cukup, nanti kita sambung ke hadis yang berikutnya. Gak ada ditanya nggak ya? 9:30. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.